Yuk, sekarang seperti biasa kita awali dulu di hari ini menuliskan sebuah kalimat positif di komentar. Sekarang, ayo kita tulis kalimat ajaib ini ya. Coba tuliskan di komentar, saya ini sebenarnya bahagia. Saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Terima kasih. Coba tulis gitu deh. Dari situ kita menyadari bahwa memang benar ya. Ternyata apa yang saya butuh sebenarnya saya udah dapet. Itu tuh yang membuat saya jadi bahagia. Ingat loh, perkataanmu adalah doamu. Dicoba ya. Terima kasih. Halo semuanya, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah ini dia nih, bisa dibilang salah satu video yang bakal paling merubah hidup kamu adalah video ini. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita itu selalu pengen tahu gitu loh, akar dari permasalahan hidup saya selama ini tuh kenapa sih mas? Nah sekarang gini deh, coba yuk kita bedah pelan-pelan. Dengan logika sehat dan ilmu pengetahuan yang masuk akal yang kita punya. Kenapa dalam hidup kita selama ini masalah itu bisa ada terus? Ini menarik nih, karena ini masuk akal dan sangat ilmiah. Yuk kita bahas. Saya bukan dukun ya, jadi gak usah berharap saya bisa tahu apa yang sedang kamu alami. Tapi boleh dong kalau saya sekarang iseng-iseng aja nebak. Siapa tahu tebakan saya benar nih. Benar nggak sih kalau saat ini ada masalah dalam hidup kamu? Masalahnya itu cukup berat. Benar, masalahnya cukup berat. Tapi yang jadi masalah bukan berat masalahnya doang ya. Yang jadi masalah justru masalah itu sudah terlalu lama ada dalam hidup saya. Betul apa enggak? Kalau tebakan saya salah, bagus. Justru itu yang saya harapkan. Berarti hidup kamu sedang gak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi justru nih, kalau tebakan saya benar, maaf ya, sepertinya kamu butuh deh bantuan saya. Tonton video ini sampai habis ya, karena di sini saya akan membahasnya. Langsung aja. Kenapa dalam hidup kita itu bisa ada masalah yang besar dan lama? Kenapa mas dalam hidup saya bisa ada masalah yang besar begini dan lama gak sembuh-sembuh nih masalah? Itu sebab ilmiahnya kenapa mas? Tolong dijabarkan. Gini. Masalah hidup kita itu jadi besar-besar dan lama disebabkan karena satu hal sepele. Apa itu mas? Karena kita lupa ngaca di cermin. Loh, apalagi nih? Kok bisa nggak nyambung? Nyambung. Kebanyakan di antara kita berpikir bahwa sumber dari masalah kita yang berat dan lama nggak kelar-kelar ini, sumbernya itu harus hebat. Harus kompleks, rumit. Padahal sebenarnya sepele. Masalah hidup kita yang besar dan lama nggak pulih-pulih itu karena kita lupa ngaca di cermin. Udah. Sebentar, saya tahu kamu bingung. Makanya izinkan saya ngejelasin dulu. Gini, sekarang gimana kalau kita langsung praktekin aja ucapan saya? Mau ya? Buktikan kalau ucapan saya ini benar atau keliru. Sekarang juga coba ambil cermin. Bener, ini penting. Kalau sekarang kamu lagi di kantor atau di kampus, ke WC dulu sebentar. Ayo, di mana ada cermin, datangi cermin itu sekarang. Mas, saya lagi nggak bisa ngeliat cermin nih mas, saya lagi di mobil, atau saya lagi di jalan. Nah nggak apa-apa, kalau sekarang kamu nggak bisa lihat cermin atau malas mendatangi cermin, boleh pakai kamera handphone atau webcam di laptop. Ya, kamera laptop atau handphone boleh, yang penting apa? Lihat mukamu sendiri di situ. Sudah? Nah sekarang, sambil kamu nonton video ini atau mendengarkan suara saya, coba lihat wajahmu sendiri yang ada di cermin atau di kamera handphone laptop tadi. Tadi saya sempat bilang bahwa masalah hidup kita itu besar-besar dan lama gitu ya, awet, tidak pergi-pergi,
Saya bilang itu sebabnya karena kita lupa untuk bercermin setiap hari. Ini maksud saya. Setiap kali mungkin kita melihat wajah kita sendiri di cermin. Setiap hari mungkin kita selfie di handphone. Bisa jadi juga kita foto di laptop kita setiap hari. Tapi sadar gak sih bahwa orang yang ada di cermin itu, di handphone itu, di laptop itu sebenarnya lupa bahwa yang paling utama harus dilakukan adalah apa? Ngobrol. Saya ulangi, ngobrol. Ngobrolnya sama siapa, Mas? Sama teman saya? Atau sama psikolog saya, psikiater saya? Bukan. Ngobrol yang paling utama adalah dengan dirimu sendiri yang kamu lihat setiap hari. Baik itu di cermin maupun di handphone atau laptop yang kamu punya. Ngobrolnya tuh gini. Sekarang coba tatap mata kamu sendiri yang ada di cermin atau kamera tadi. Sudah? Sekarang ajak ngobrol. Tanyakan sebuah pertanyaan sederhana. Kamu mau sampai kapan ada di posisi ini, wahai diriku? Coba tanyakan. Tanyakan, bener. Ini serius loh ya. Praktekin. Sambil diri kamu bercermin, lihat matamu sendiri, kemudian dengan suara yang terdengar telingamu sendiri, tanyakan. Kamu mau sampai kapan begini terus, wahai diriku? Tanyakan. Ulangi. Kamu mau sampai kapan begini terus, wahai diriku? Nah sekarang coba deh. Kapan terakhir kali kamu menanyakan hal seperti ini dalam hidup kamu? Kapan terakhir kali dirimu bercermin, menggunakan apapun, terus bertanya dengan pertanyaan yang logis seperti ini kepada dirimu sendiri? Kapan? Kalau diri kamu jujur, pasti jawabannya tidak pernah. Atau mungkin kalau pernah, cuman sekali dari sekian tahun kamu hidup di dunia ini. Betul nggak? Itu dia penyebabnya. Sadar gak sih betapa pentingnya pertanyaan itu dalam hidup kita? Nggak, saya nanya nih, tolong dijawab. Sadar gak diri kamu seberapa penting pertanyaan itu bagi hidup kamu? Kebanyakan di antara kita tuh sukanya ngapain sih? Coba jujur. Kebanyakan di antara kita sukanya itu justru ingin merubah orang lain. Kita pengen orang lain itu memahami apa yang kita mau. Kita pengen orang lain itu tobat supaya masalah kita beres. Kita pengen orang lain itu sadar dan sembuh dari masalahnya supaya kita pun bisa ikut sembuh masalahnya. Padahal coba kita lihat kenyataan deh. Kita lihat kenyataan. Apakah orang lain bisa kita rubah? Bisa nggak? Tolong dijawab, bisa nggak? Nggak bisa. Saya ini buat pagar kehidupan bukan untuk merubah kamu. Tapi saya buat ini semua untuk menginspirasi kamu. Mau ngikutin alhamdulillah, nggak pun nggak apa-apa. Itu namanya tidak merubah, menginspirasi. Nah sekarang, kalau kita pikir-pikir, sadar atau tidak sih, masalah hidup kita ini jadi besar atau tambah lama. Karena kita berpikir bahwa yang harus kita rubah adalah orang lain dulu. Padahal yang harus kita rubah adalah siapa? Diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Tegas. Hidup kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak mau tegas dengan diri kita sendiri dulu. Titik. Coba sekarang lihat masalah hidup kamu. Benar nggak kalau dipikir-pikir, masalah hidup yang saya punya, Mas, betul loh, itu tambah besar dan tambah lama nggak kelar-kelar justru karena saya sendiri, Mas, yang tidak mau tegas dengan hidup saya sendiri. Saya kasih contoh biar kamu jelas. Orang yang selalu masalahnya percintaan mulu. Itu sebabnya karena di dalam kepala dia ingin dapat pasangan yang bagus. Dengan kata lain, dia ingin manusia yang dia dapatkan itu sesuai dengan dia. Salah itu. Yang benar adalah kalau saya ingin hubungan asmara saya langgeng dan lancar, rubah dulu dirimu dengan berani tegas. Tegas dalam arti memilih. Kalau dia sudah mulai menzolimi saya putuskan hubungan tanpa babi bu. Kalau saat ini saya berada dalam sebuah hubungan yang salah, tanpa banyak alasan, saya pergi, titik. Kalau saat ini saya sudah dikhianati sama orang, saya nggak perlu lagi cari alasan kenapa. Pergi. Itu tegas. Berani nggak? Berani nggak?
Kalau masih ada kata tapi, itu berarti nggak berani. Itu loh sebabnya. Sama dalam hal karir. Ini kisah nyata nih. Ini kisah nyata. Ada seorang sahabat saya inisialnya M. Dia perempuan. Sahabat saya ini dari 2 tahun lalu saya sudah bilang, bro, kantor kamu itu toksik, racun. Politik kantor di kantor kamu itu sudah terlalu parah. Diri kamu nggak dihargai. Kinerja kamu tidak dihargai, buat apa? Lalu apa jawaban dia? Oh, nggak apa-apa. Saya nggak mau lari dari masalah. Cielah. Akibatnya apa, teman-teman? Dia tetap di kantor itu. Dia tidak berani tegas untuk meninggalkan kantor itu. Dan yang terjadi apa? Maaf ya. 2 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 2021, benar, baru beberapa hari yang lalu saya tahu dia sakit parah. Dan sakit parahnya, itu justru karena dia banyak pikiran. Kemudian dia berkata, seandainya dulu saya dengerin kamu, Aryan, saya pasti nggak akan ada di rumah sakit seperti sekarang ini. Karena saya jujur stres dengan kerjaan saya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan cuma satu. Tersenyum. Tersenyum dalam hati tapi teriris-iris. Kenapa? Karena masalah hidup teman saya itu sama seperti kamu loh. Diri kamu ini lupa untuk bercermin, kemudian bertanya, hidup saya mau dibawa kemana, wahai diriku? Hidup saya ini sudah capek. Hidup saya sudah banyak masalah. Ayo tegaslah ngambil keputusan. Sekarang udah deh, yuk tanpa babi bu, saya langsung ajarkan kamu gimana sebaiknya kita bercermin setiap hari. Mau ya? Ayo, praktekin. Sekarang ke cermin lagi, atau mungkin selfie lagi boleh. Yang penting diri kamu bisa lihat wajahmu sendiri. Siap ya? Kita praktekin bareng-bareng nih. Sekarang, sambil diri kamu bercermin, seperti biasa yang pertama harus kamu lakukan adalah bertanya. Pertanyaannya gini, wahai diriku, mau sampai kapan kamu terus begini? Ulangi lagi, mau sampai kapan kamu terus begini, wahai diriku? Tanyakan gitu. Sekarang, sambil tetap melihat wajahmu sendiri di cermin atau di handphone, saya minta tolong, angkat kedua tangan kamu. Angkat kedua tangan kamu sekarang. Kemudian, maaf ya, kamu ketuk pipi kamu pelan-pelan. Sampai ada bunyinya. Terus kamu katakan di cermin, saya harus tegas dengan hidup saya sendiri. Ulangi. Saya harus tegas dengan hidup saya sendiri. Ulangi lagi, harus tegas dengan hidup saya sendiri. Ulangi lagi, harus tegas, harus tegas, harus tegas. Dah. Sekarang apa yang terjadi dengan tubuh kamu? Ada luapan emosi tiba-tiba muncul dalam diri kamu yang kayaknya membuat kamu semangat untuk berubah kan? Ada semangat baru yang tiba-tiba muncul dalam dada kamu. Nah ini loh yang harusnya setiap hari, setiap pagi bahkan kamu lakukan. Biarkan luapan emosi yang muncul dalam dada ini membawa kamu jadi lebih baik lagi. Sekarang turuti hati kamu. Hati kamu udah pengen berubah nih, membuka lembaran baru. Ayo tegas, buka lembaran baru itu. Kalau saat ini diri kamu sedang berada dalam lembaran yang lama dan pedih, ayo buka lembaran baru, sobek tuh lembaran lama. Harus berani. Tapi mas, udah, nggak usah banyak tapi, nggak usah banyak alasan. Udah terlalu lama diri kamu terbiarkan terombang-ambing dalam sebuah hal yang sebenarnya kamu tahu nggak boleh begini. Kalau dulu kamu sudah banyak beralasan, mau sampai kapan alasan itu ada? Apakah terbukti benar alasan kamu? Salah semua tuh? Iya kan? Salah semua. Kalau alasannya benar, kenapa kamu masih di posisi ini? Betul nggak? Ayo, sekarang nurut sama saya. Dirimu adalah sahabat baik saya yang saya cintai. Rubah diri kamu sekarang. Pakai semangat yang keluar di dalam dada ini, buka lembaran baru, tinggalkanlah yang lama, yang salah, buka lembaran baru yang lebih baik. Berhijrahlah. Itulah hijrah. Ini loh, sebuah ritual baru yang harus kamu lakukan setiap hari. Setiap pagi dengarkan video ini dan praktekkan di depan cermin atau sambil selfie di handphone. Lihat, diri kamu akan berubah seizin Tuhan ke arah yang lebih baik.
Mau sampai kapan masalah kamu ada? Itu tergantung dirimu sendiri. Berubahlah. Jadikan video ini sebagai acuannya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.